Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengalaman saya dalam belajar menyetir mobil. Duh. Duh, sebenarnya ya agak malu sih untuk menceritakan cerita tentang saya belajar mobil ini. Cuman sebenarnya kenapa saya ingin menceritakan kisah ini juga karena ada nilai inspirasinya sebenarnya. Cuman di satu sisi ada sisi lucunya. Ya, mungkin akan saya spill tipis-tipis apa yang saya telah lakukan selama belajar mobil. Ada yang memalukan, ada yang bikin tegang, ada yang bikin ngakak. Ya, udahlah gitu. Jadi singkat cerita, saya itu belajar mobil untuk bisa lancarnya ya. Itu saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun. Lama ya. Lama banget 4 tahun tuh. Tapi ada alasannya sebenarnya kenapa belajar mobilnya tuh sampai 4 tahun. Jadi saya itu sempat sebenarnya pada saat saya berulang tahun ke 18 itu, tar dulu, saya belajar mobil itu dari umur berapa ya? Les nyetir itu tahun 2019 ya. Jadi saya belajar nyetir itu dari tahun 2019, kursus di salah satu tempat kursus dekat rumah saya. Ya alasannya kenapa pengen belajar nyetir jelas lah ya, karena untuk bisa nyetir mobil, biar bisa jalan-jalan sendiri pakai mobil, ya gitu-gitulah, biasa anak muda. Ya sekarang juga masih muda, tapi maksudnya dulu kan masih kayak wah, ABG-nya bergejolak gitu. Ya udah, akhirnya 2019 belajar mobil. Dan untuk lancarnya untuk lancar mengendarai mobilnya itu saya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk bisa lancar itu. Lama banget. Untuk belajar nyetir mobil tuh lama banget, tapi ada alasannya, dan alasannya akan saya bahas di sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya belajar nyetir dari tahun 2019 di kursus. Pertama kali waktu itu saya nyoba kursus itu, saya coba duduk di mobil. Wah, itu bener-bener masuk ke mobil, menyesuaikan segala macam. Sebenarnya kalau ya masalah penyesuaian tempat duduk segala macam mah nggak masalah lah ya. Yang bikin saya deg-degan parah itu adalah ketika saya mau menjalankan mobilnya. Karena saya itu belajar mobilnya langsung di jalan raya. Saya belajar langsung di jalan raya, dan ya meskipun ada instruktur di samping saya, tapi ya kan baru pertama kali nyetir ya, langsung masuk ke jalan raya terus kayak banyak mobil lalu lalang gitu kan, kayak bukan dalam muka, yang kelihatan di muka mungkin biasa aja gitu ya biasa, tampak biasa datar, tapi di dalam hati tuh kayak ini gimana, ini gue langsung ke jalan raya, ini kok nabrak gimana gitu. Walaupun ada instruktur kan juga tetap takut gitu kan, saya belum punya gaji, saya belum bisa ganti gitu. Dulu tuh setakut itu
untuk ngejalanin mobil jalan raya walaupun ada instruktur. Tapi ya apa gimana lagi, masih nyala. Mau gimana lagi, ya emang udah begitu kan, prosesnya begitu ya dihadapin aja gitu. Udah akhirnya masukin ke satu, jalanin mobilnya di jalan raya. Wah, itu kacau sih, kacau sih. Pengalaman saya itu pertama di kursus itu kacau bener. Dut-dutan bawa mobilnya, ngelepas koplingnya belum benar gitu, dan feeling kanan kiri bodi mobilnya tuh juga masih kacau parah gitu ya. Intinya pokoknya ngaco. Dan sampai-sampai tuh saya sempat berpikir gini, ini kalau saya di belakang yang lagi belajar mobil gitu ya, ya pokoknya kacau lah, kacau bawa mobilnya. Sampai-sampai saya tuh berpikir bahwa pada saat belajar ya, saya sempat berpikir bahwa ini orang di belakang gua marah kali ya karena gua bawanya ngaconya parah gitu. Kayak saya tuh udah bisa membayangkan gitu, orang yang di belakang saya tuh yang udah lebih bisa nyetir gitu, makanya kayak lama banget ini orang gitu. Kayak mau nyalip tapi ada mobil lalu lalang di depannya, ada orang nggak jelas belajar nyetir gitu. Kayak lama gitu, pengen cepetan gitu. Marah pasti pasti marah yang di belakang. Tapi ya udahlah, nggak terlalu peduli juga yang di belakang, tapi sempat terfikirkan aja. Ya udah tuh jalan sampai akhirnya sesinya berakhir. Dapat sih ilmunya dari situ segala macam. Ya habis itu berlanjut lagi nyetir segala macam, belajar di kursus lagi. Dan itu saya belajar di kursus sampai kurang lebih waktunya itu 2 atau 3 bulan, sebulan saya belajar nyetir di kursus, atau 2 bulan ya, sebulan. Dan saya langsung belum bisa nyetir pada saat itu, masih belum bisa nyetir. Tapi pada saat itu saya langsung mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kursus ke mobil teman saya. Ke mobil teman saya, bukan ke mobil saya, karena waktu itu mobil saya tuh lagi sering-seringnya keluar, lagi sering-seringnya dipakai, dan orang tua juga masih belum terlalu percaya lah sama saya untuk meminjamkan mobilnya kepada saya gitu, karena mobil cuma satu kan di rumah gitu. Jadi ya udah, saya akhirnya belajar pakai mobil teman saya. Dan untungnya sih mobilnya mobil baru ya, jadi nggak terlalu yang susah-susah banget. Tapi gitu, ada sisi deg-degannya juga, masih ada sisi takutnya masih, bahkan sebenarnya lebih takut dibandingkan waktu belajar sama instruktur. Karena ya gak ada instruktur gitu, kayak bener-bener mobil orang nih gue pakai buat nyetir, buat belajar nyetir. Kayak ini gimana gitu, nabrak nih, sedep nih gitu. Duh, suram deh gitu. Tapi akhirnya bisa juga lebih lancar setidaknya belajarnya, udah tahu teori-teori dasar nyetir. Ya saya belajar nyetir pakai mobil teman itu kurang lebih waktunya sekitar, ya waktu cuma berapa kali sih, dalam sebulan paling cuma 2 atau 3 kali lah. Habis itu dia pakai mobilnya terus-terusan kan buat kantor, karena dia juga pakai buat kantor. Ya udah. Akhirnya mau nggak mau dari situ kan saya belajar pakai mobil saya sendiri kan. Nah, belajar mobil sendiri ini, pakai mobil sendiri ini yang cukup mencampur adukan segala emosi yang ada. Jadi waktu kapan hari ya? Udah kapan hari tuh, waktu COVID sih lebih tepatnya. Waktu COVID 2020 tuh saya benar-benar
melancarkan lah untuk belajar nyetir mobilnya lewat atau memakai mobil saya sendiri. Tapi waktu itu saya belajarnya itu sempat sama ayah sih, tapi waktu itu saya lebih prefer sendiri karena maaf ya ayah, banyak tekanannya. banyak tekanannya banyak tekanannya, jadi ya udah belajar sendiri. Wah itu malang buana sendiri, belajar mobil sendiri, belajar feelingnya tuh sendiri lagi, ngasah lagi. Wah itu bawa mobil sendiri tuh kayak rasanya tuh, apalagi waktu itu masih masih agak ABG gitu ya, kayak langsung merasa kayak wah seneng banget gitu, kayak akhirnya aku bisa bawa mobil, aku bisa bawa mobil. Kayak saya tuh udah ngebayangin kalau misalnya saya bawa cewek di samping kayak gimana sayang, gimana gimana, oh gitu, oh gitu, sini sini dulu. udah udah nggak ini dah, banyak banget yang bisa dibayangin dari situ. Tapi ya nggak boleh begitu ya, nggak boleh begitu, harus tetap ada batasan. Tadi saya mana tuh ngomong, oh iya, sampai akhirnya senang banget bisa bawa mobil sendiri ke jalan raya, sempat nyoba tol juga. Itu uh senang deh, senang banget, senang banget. Senang banget akhirnya, yang jelas. Sampai ketika saya menabrak, enggak sih, enggak menabrak, nyerempet lebih tepatnya, menyerempet. Coba teman-teman tebak, kira-kira saya menyerempet apa? Motor? Oh, jangan sampai juga sih. Apa? Batu atau pintu atau pagar? Ya kurang lebih mirip sama pagar lah. Saya nyerempet portal komplek. Saya nyerempet portal komplek sampai mobil saya tuh penyok parah, lecet parah. Aduh itu bener-bener kayak ya abis kejadian itu tuh langsung kayak kayak kecewa. Iya, kecewa sama diri sendiri ya, kayak duh apa sih lu tok gitu. Tapi di satu sisi juga marah juga sama diri sendiri, kayak geblek banget sih gitu, kayak you can do better than this gitu, you can do better than this. Aduh, marah lah pokoknya, marah pada diri sendiri. Ya pada akhirnya juga sampai rumah dimarahin juga sih sama sama mama sama ayah, tapi nggak segitu marah. Itu cuma kayak kenapa mobil kamu nyerempet ya, gitu-gitu doang, cuma gitu-gitu doang. Ya habis itu diperbaiki segala macam, mulus lagi. Tapi itu bukan kejadian satu-satunya. Karena setelah itu saya nggak tahu ya, saya tuh sepertinya hobi menyerempet benda mati. Segala tiang, segala pagar, segala apa saya serempet, saya tabrak. Bekas-bekasnya tuh masih ada tuh di mobil, belum diperbaiki. Ya mungkin nanti akan diperbaiki, tapi sampai sekarang bekas-bekasnya masih ada. Dan saya tuh hafal gimana caranya tuh scratch atau apa namanya, lecet itu bisa terbentuk. Saya masih hafal tuh. Udah banyak lecet juga sih mobilnya, itu sayang sebenarnya, tapi gimana lagi gitu. Emang itu yang harus dilalui mungkin ya untuk para pembelajar mobil. Gitu ya. Saya sih sebenarnya nggak terkejut ya, atau nggak heran kenapa saya punya beberapa kisah yang bikin mobil saya lecet gitu. Nggak, karena kayak bukan pertama kali juga sih
gitu. Karena kan saya udah mengalami yang nyerempet motor komplek itu yang cukup parah. Ya jujur karena itu mungkin yang jadi kayak ya udahlah, nggak kaget juga gitu. Tapi di satu sisi juga kayak apa ya, ya sebenarnya nggak kaget juga sih kenapa saya bisa begitu pada akhirnya gitu. Ya saya menyadari betul bahwa kemampuan meter saya, apalagi kemampuan pilih bodi kanan kiri mobil saya tuh masih cukup lemah. Karena ya baru nyetir, baru belum lama lah hitungannya gitu. Ya butuh banyak belajar lagi, butuh banyak latihan lagi, itu udah pasti gitu kan. Ya mungkin saya nggak terkejut sih sama hal ini gitu, tapi orang rumah selalu terkejut ketika saya pulang tidak membawa makanan, bawa mobil sih, tapi dalam kondisi lecet gitu. Sampai terkadang tuh orang-orang rumah tuh sampai kayak, mobil kenapa lagi gitu, kayak udah sampai kenapa lagi tuh berarti kan udah berkali-kali kan. Sampai kayak kenapa lagi di mobil, ya lecet biasa gitu. Tapi sebenarnya dari sini tuh sebenarnya ada pesan yang bisa diambil. Pesan yang bisa diambil dari sini adalah jangan menyerah, jangan keluar daripada proses untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, itu adalah hal yang mesti kita lewatin untuk mencapai hal yang kita mau gitu. Dan jangan berhenti, bukan jangan capek, jangan mengeluh capek. Capek boleh, mengeluh boleh, tapi jangan terlalu berlebihan lah, intinya sih begitu. Karena terkadang kalau kita terlalu banyak mengeluh kan itu juga seakan-akan kita tuh membatasi diri kita kan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita bisa. Ya ngasih negative thoughts lah. Maka dari itu alangkah lebih enaknya apabila kita nggak menyerah, tetap semangat. Pasti walaupun nggak 100% tapi pasti kesempatan untuk bisa mencapai goals kita tuh pasti lebih besar. Karena apa? Karena kita kerja keras, karena kita tidak menyerah begitu saja gitu. Ya sekarang saya jadi lumayan lancar menyetir. Saya sekarang ya karena saya sekarang udah kerja ya, jadi saya suka bawa mobil ke kantor gitu segala macam. Ya tetap sih, tapi kalau misalnya ke kantor saya lebih memilih pakai motor karena motor lebih irit, lebih praktikal aja dan tidak menguras kantong. Karena mobil saya boros, mobil saya peminum mobil saya nggak bisa. Mau nangis kadang-kadang kalau mau lihat bil bensinnya tuh. Tapi ya udahlah, saya suka juga sama mobilnya, ya mau gimana lagi gitu. Anyway, itu aja kisah belajar nyetir mobil saya. Ya sorry kalau misalkan ceritanya agak lompat-lompat gitu, atau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena emang ini bener-bener keluar dari hati. Dan ya mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang lagi belajar mobil atau lagi dalam kondisi apapun dalam hidup kalian. Jangan menyerah, tetap jalani prosesnya, karena itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk mencapai goals yang kita mau. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.